Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, masih bersama Ibu di sini. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Bagaimana? Apa kalian sudah siap? Nah, selanjutnya kita masuk pada pengenalan sifat koligatif larutan. Coba kalian amati gambar di samping ini. Kira-kira gambar apa ya? Pasti kalian sudah sering mencicipi jajanan ini waktu kalian masih kecil. Nah, kira-kira apa kaitannya antara es yang ada di sebelah ini dengan sifat koligatif larutan? Pasti di dalam benak kalian bertanya-tanya, apa sih sifat koligatif larutan itu? Nah, sebelum kalian menyimak, kalian amati benar-benar gambar di samping. Oke? Nah, berikutnya adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari sifat koligatif larutan adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi bergantung pada jumlah atau konsentrasi zat terlarutnya. Bagaimana? Apa kalian sudah paham dengan definisi ini? Nah, sebelum kalian belajar tentang sifat koligatif larutan, apakah kalian masih ingat apa itu larutan? Coba kalian amati gambar di bawah ini. Jika Ibu punya satu gelas air yang berisi 200 ml air, kemudian Ibu tambahkan 5 gram gula, kemudian kita aduk-aduk. Coba kalian amati, apakah kalian masih bisa melihat gula yang ada di dalam air? Campuran yang seperti ini disebut dengan campuran yang homogen, karena kalian sudah tidak bisa membedakan lagi antara larutan gula dengan air. Di sini, gula sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Campuran antara gula dengan air yang bersifat homogen disebut dengan larutan gula. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Selanjutnya, kita lanjutkan pada sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan meliputi kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, penurunan tekanan uap larutan, dan tekanan osmotik. Untuk mempelajari keempat subtopik dari sifat koligatif larutan, kita perlu mengingat kembali tentang jumlah mol. Nah, apa kalian masih ingat tentang jumlah mol? Jumlah mol dapat ditentukan dari massa zat dalam satuan gram dibagi AR atau mR. Atau dapat pula ditentukan dari jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah mol juga dapat ditentukan dari volume gas pada keadaan STP dibagi 22,4 liter per mol. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, setelah ini kalian akan lebih paham jika Ibu tampilkan contoh soal berikut.
Contoh, massa untuk 0,1 mol urea atau CuNH2 dua kali adalah titik-titik. Jika ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARN sama dengan 14, dan ARO sama dengan 16. Mari kita bahas dengan memulai menghitung MrCuNH2 dua kali. Untuk menghitung Mr sama dengan ARC ditambah dengan ARO ditambah 2 kali ARN, di sini karena N-nya ada 2, ditambah 4 kali ARH, karena hanya di sini juga sebanyak 4. Selanjutnya, ARC 12 ditambah dengan ARO 16 ditambah 2 kali 14 dari ARN ditambah 4 kali 1 dari ARH. Jika ditotal, MrCuNH2 dua kali sama dengan 60. Nah, untuk menghitung massa CuNH2 dua kali, kita dapat menentukan dari rumus gram urea sama dengan N kali Mr. N di soal diketahui 0,1. Dikalikan Mr-nya sama dengan 60, maka diperoleh gram atau massa urea sebanyak 6 gram. Bagaimana? Apa kalian masih bisa memahami jawaban dari contoh soal berikut? Nah, sebelum kita belajar tentang penghitungan sifat koligatif larutan, kita harus belajar dulu tentang menentukan jumlah zat yang bisa ditentukan dari molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama, mari kita bahas tentang molaritas atau M besar. Molaritas dapat ditentukan dari jumlah mol atau M kecil dibagi volume dalam liter, atau M sama dengan gram per mr kali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter. Bagaimana? Apa kalian paham tentang rumus ini? Mari kita simak contoh soal berikut. Contoh, molaritas 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah titik-titik. Jika ARNA sama dengan 23, ARO 16, dan ARH sama dengan 1. Mari kita bahas untuk menentukan molaritas dari soal tersebut. Untuk menentukan molaritas, kita dimulai dari menghitung MrNaOH. MrNaOH dapat ditentukan dari ARNA ditambah ARO ditambah ARH, masing-masing dengan jumlah 1. ARNA sama dengan 23 ditambah ARO 16 ditambah ARH sama dengan 1. Jika ditotal, MrNaOH sama dengan 40. Selanjutnya, untuk menghitung molaritas NaOH, kita dapat menggunakan rumus dari molaritas yang kedua, yaitu M besar sama dengan massa dibagi Mr kalikan 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter. Dari soal diketahui massa sebanyak 4 gram dibagi Mr sama dengan 40 kali 1000 dibagi volume 2 liter dirubah dalam satuan mililiter menjadi 2000 mililiter. Maka dari hasil perhitungan diperoleh M besar atau molaritas NaOH sebesar 0,05 mol per liter. Bagaimana anak-anak? Masih bisa dipahami untuk menentukan molaritas dari NaOH ini? Semangat ya belajar kimianya bersama Ibu. Baik, kita lanjutkan pada penentuan jumlah zat
Yang kedua yaitu molalitas. Molalitas atau M kecil dirumuskan dengan jumlah mol atau N dibagi dengan P. Atau dapat pula ditentukan dari gram dibagi mR kali 1000 dibagi P, di mana GR di sini adalah massa zat terlarut. Hati-hati ya. Di sini adalah massa zat terlarut dibagi mR, massa molekul relatif, dan di sini P sebagai massa pelarut. Mudah bukan? Bagaimana? Kalian pahami dulu ya rumus-rumus molalitas tersebut. Agar kalian lebih paham tentang molalitas, mari kita simak contoh soal tentang molalitas tersebut. Misalkan 10 gram natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan dalam 2 kg air. Massa molekul relatif NaOH atau mR dari NaOH adalah 40. Hitunglah molalitas atau M kecil larutan tersebut. Mari kita bahas. Di sini kita dapat gunakan rumus nomor 1 karena pelarut yang digunakan adalah dalam satuan kilogram. Untuk itu, kita harus cari jumlah molnya atau N kecilnya terlebih dahulu dengan rumus gram per mR. N sama dengan, karena massanya sebanyak 10 gram, maka ditulis gramnya 10, mR-nya sebanyak 40. Jadi N sama dengan 10 dibagi 40 sama dengan 0,25 mol. Kemudian kita cari nilai molalitas dengan rumus yang pertama, di mana M kecil sama dengan N per P. Karena N-nya sebanyak 0,25 mol dan P-nya sebanyak 2 kg, maka molalitas dari NaOH adalah 0,125 molar. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami dari sini? Semoga tidak ada kesulitan ya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Yang ketiga adalah fraksi mol atau kita simpulkan sebagai X. Fraksi mol zat terlarut atau XT biasa dirumuskan dengan rumus sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. XT adalah fraksi mol zat terlarut, sedangkan NP adalah jumlah mol zat pelarut. NT adalah jumlah mol zat terlarut. Kemudian fraksi mol zat pelarut atau XP dirumuskan dengan NP dibagi NT ditambah NP, di mana NP di sini adalah jumlah mol zat pelarut dan XP adalah fraksi mol zat pelarut. Untuk fraksi mol total, XT ditambah dengan XP harus sama dengan 1. Bagaimana? Apakah kalian bisa membedakan antara XT dengan XP dari rumus yang sudah Ibu jelaskan barusan? Masih semangat ya anak-anak? Mari kita simak contoh dari fraksi mol. Fraksi mol larutan 36 gram glukosa dengan mR glukosa sama dengan 180 dalam 90 gram air dengan mR air sama dengan 18 adalah titik-titik. Nah, kira-kira mana jawabannya antara A, B, C,
D, atau E? Jika anak-anak sudah paham, bisa simak pembahasan pada slide berikutnya. Atau mungkin kalian sudah punya jawaban? Yuk disimak pembahasannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mencoba menyelesaikan contoh soal tadi? Mari kita bahas cara menentukan fraksi mol dari contoh soal pada slide sebelumnya. Cara yang pertama, kita harus menentukan dulu jumlah mol dari masing-masing zat, baik itu pelarut maupun zat terlarut. Mol air atau mol pelarut adalah gram pelarut dibagi mr. Di sini jumlah massa air adalah 90 dan mr air adalah 18. Maka mol air 90 dibagi 18 sama dengan 0,2 mol. Kemudian untuk mol glukosa atau zat terlarut sama dengan massa dari zat terlarut atau glukosa dibagi mr dari glukosa. Massa zat terlarut sebanyak 36 gram. Sedangkan mr-nya adalah 180. Maka jumlah mol glukosa sama dengan 36 dibagi 180 diperoleh 5 mol. Paham ya di sini? Kita lanjutkan. Untuk fraksi mol glukosa adalah jadi X glukosa itu adalah jumlah mol glukosa dibagi jumlah mol glukosa ditambah air. Maka sama dengan 0,2 mol dibagi 0,2 mol ditambah 5 mol. Sama dengan 0,2 dibagi 5,2 sama dengan 0,038. Untuk fraksi mol ini tidak ada satuannya. Bagaimana? Kira-kira untuk menentukan fraksi dari air bisa ya untuk melanjutkan sendiri? Jika fraksi air ditambah dengan fraksi glukosa, maka harus sama dengan 1. Paham ya anak-anak? Demikianlah materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.